Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 11 Kabupaten Banyu-Asin. Saya Muhammad Saharani dari SMA Negeri 1 Pulau Rimau. Dan saya Lena Susma dari SMP Negeri 1 Rantamayur. Saya Atik Latuka dari SD 6 Selat Penunggaan. Pada kali ini kami bertiga akan mendemonstrasikan modul 2.3 dari tugas demonstrasi konseptual, yaitu melakukan coaching. Dan coaching ini akan kami laksanakan untuk memenuhi tugas-tugas sebagai selaku CGP Angkatan 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lena. Waalaikumsalam Ibu Atik. Apa kabarnya, Bu Lena? Alhamdulillah baik. Ibu Atik gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, betul Bu. Baik Bu, sebelum kegiatan coaching tersebut ada sedikit nih yang akan saya sampaikan, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Nanti Bu ya, pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah coaching yang Ibu Lena lakukan sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot atau belum. Dan nanti saat coaching ya Bu ya, terjadi saat coaching nanti ya, saya akan mendengarkan ya respon dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Bu Lena sampaikan. Oh ya Pak, oh ya Bu ya, jangan lupa nanti pada saat coaching Ibu harus melakukan kegiatan coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan sebelum proses coaching Bu ya, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3. Oh ya. Ya baik. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi coachingnya Bu ya dari proses coaching nanti. Coaching kali ini selanjutnya, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Lena kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan secara spesifik pokoknya, dan juga mendengarkan aktif. Oh, baik, jadi kompetensi yang akan spesifik yang akan Ibu lakukan itu mendengarkan aktif adalah kompetensi yang spesifik, dan juga tadi menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Baik, terakhir ya, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Bu Lena capai dalam kegiatan ini Bu? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusinya sendiri atau idenya sendiri dengan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya sendiri. Oke, jadi di sini indikator ketercapaian yang ingin Ibu Lena capai adalah coaching tersebut dapat mengetahui ide atau solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Lena melakukan proses coaching bersama coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Lena. Iya Bu Ati, terima kasih. Silakan Bu melakukan proses coachingnya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu Lena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Syarani. Waalaikumsalam Bu Lena. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dengar-dengar Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan sama saya. Benar Bu. Yang ingin saya sampaikan adalah permasalahan anak-anak di kelas yang saya ajar. Masalahnya itu adalah masih ada beberapa anak yang masih belum bisa
menemukan informasi di dalam wacana dan belum bisa menemukan ide pokok dalam paragraf wacana itu. Itu ya Pak ya. Ya. Sepertinya kita nggak punya banyak waktu ya Pak ya, kurang lebih 20 menit kita ngobrol-ngobrolnya. Berarti apa nih Pak yang mau Bapak sampaikan sama saya Pak? Jadi di kelas saya itu Bu, kan ada 36 siswa. Nah, di 36 siswa itu sekitar 10 orang anak itu lamban, dia tidak dalam memahami suatu pelajaran itu tertinggal dengan teman, terutama dari mata pelajaran saya bahasa Indonesia di materi tentang menemukan ide pokok paragraf dan ide penjelasnya itu. Jadi secara garis besar ini saya garis bawahi ini masalah belajar anak ya Pak ya? Ya betul. Mungkin yang saya alami di kelas itu padahal sudah model pembelajaran saya merasakan sudah saya lakukan variasi dan model media pembelajaran pun juga kadang saya sudah pakai media pembelajaran untuk mendukung kegiatan itu. Jadi ini Pak, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Tentu Bu, ada yang saya dapatkan yaitu perubahan dari mungkin cara mengajar saya di kelas atau perubahan anak-anak saya mungkin dari lamban menjadi meningkat gitu. Ya. Oke Pak, jadi di sini Bapak mengharapkan ingin adanya perubahan kan Pak ya? Ya. Nah kira-kira Pak perubahan apa yang Bapak inginkan itu Pak? Perubahan yang saya inginkan adalah anak-anak yang lamban ini berproses ya kita tidak harus cepat mungkin ya kan, berproses dia cepat memahami dan juga berani menyampaikan apa yang ditulisnya walaupun salah ya kan, walaupun ide pokoknya itu ditulisnya bukan itu tapi disampaikannya itu kita sudah luar biasa mengapresiasinya gitu. Oke Pak ya, jadi kalau mau meningkatkan pemahaman anak itu kan, kalau misalnya sekarang di posisi 5 nih, Bapak inginnya di posisi berapa untuk meningkatkannya? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk, saya ingin meningkatkan itu di posisi 8, kalau bisa 8, atau bisa di 7 saja. Ya. Kalau 8 mungkin ketinggian karena kita perlu waktu untuk proses itu ya. Oke ya Pak ya, dari level 5 ke level 8 Ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya juga sudah memikirkan usaha-usaha itu, terutama misalnya dengan menggunakan model-model pembelajaran yang terbaru, menggunakan media-media pembelajaran yang baik, atau mungkin di silakan sekarang ini bisa kita lakukan dengan cara diferensiasi mungkin ya. Itu yang ingin saya gunakan. Oke, jadi Bapak merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Oke, bagus Pak itu Pak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan strateginya apa Pak kira-kira untuk mencapainya itu? Strategi yang ingin saya gunakan untuk mencapai itu selain dengan mengembangkan metode pembelajaran, menggunakan media, mungkin saya ingin melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain, guru-guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Oke, dari kegiatan kolaborasi itu komitmen yang ingin Bapak capai apa Pak? Komitmen yang ingin saya capai bersama teman-teman adalah adanya perubahan yang lebih baik lah dari anak-anak tersebut. Oke.
Oke Pak, jadi bagus sekali rencana Bapak Pak ya. Ya. Kira-kira Pak dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan lagi selain perubahan tadi? Tentu yang saya dapatkan adalah selain keinginan anak untuk tetap belajar, semangat anak, saya ingin di kelas itu suasana belajarnya semakin menyenangkan. Oke, alhamdulillah Pak, Bapak sudah ada gambaran nih Ya. bagaimana untuk melakukan perubahan pembelajaran terhadap anak-anak, meningkatkan cara anak-anak itu belajar, pemahaman mereka terhadap konsep-konsep ya Pak ya, terutama Pak ya. Oke, dan juga Bapak akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat. Bagus ya Pak ya. Ya. Oke. Setelah ini Bapak melakukan kegiatan dengan berkolaborasi, saya doakan apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan baik dan lancar dan bisa membuat suatu perubahan dalam pembelajaran di kelas, baik itu dari Bapak juga ataupun dari anak-anaknya juga di kelas Pak. Ya, kalau targetnya mungkin sekitar 3 minggu lah Bu, kita Ya. coba kolaborasi dan mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Ya bagus Pak, bagus, Pak. Semoga terlaksana Pak ya dengan lancar. Ya, siap Bu. Oke, sudah Pak ya, itu saja yang dapat saya sampaikan sama Bapak. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi dengan baik. Saya cukupkan saja obrolan kita sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lena. Waalaikumsalam Ibu Ati. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari kegiatan coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching alur kita, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanya jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali ide-ide dan menceritakan permasalahannya, solusi-solusinya dari coaching. Baik, jadi tadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur cerita ya Bu? Iya, benar. Benar ya, tadi setelah saya amati ya, menurut catatan saya ini ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur cerita dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya perhatikan tadi Ibu sudah juga hadir penuh dalam coaching tadi, mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching tadi ya. Oke, jadi Bu, di sini dari kegiatan coaching yang saya lakukan sama coaching tadi, saya memiliki kompetensi yang dilakukan itu dengan cara yang lebih memahami proses kita, sehingga saya nanti melakukan coaching ini lebih baik lagi. Luar biasa Bu ya. Ibu sudah melakukan proses coaching hari ini dengan baik. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan pada kegiatan coaching selanjutnya ya Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya waktu dan kesempatan. Ya, sama-sama.